Sahabat podcast RRI dan pendengar RRI Manokwari, di tengah dinamika perubahan global, riset dan inovasi menjadi fondasi utama pembangunan. Regulasi yang adaptif, kemitraan yang inklusif, serta digitalisasi terarah adalah 3 pilar yang menentukan kemampuan daerah, termasuk Papua Barat, untuk bergerak lebih cepat, lebih tepat, dan lebih berkelanjutan. Edisi kali ini kita akan membahas topik akselerasi ekosistem riset dan inovasi melalui optimalisasi regulasi, kemitraan kolaborasi, dan digitalisasi. Telah hadir di studio podcast RRI Manokwari, narasumber kita yang hebat, yang luar biasa. Saya sapa narasumber yang pertama ada Profesor Dr. Charlie D. Heatubun, Kepala Brida Badan Riset Inovasi Daerah Provinsi Papua Barat, sosok yang mendorong riset daerah selaras dengan kearifan lokal dan juga kebutuhan pembangunan. Selamat datang di studio podcast RRI Manokwari, Pak Prof. Terima kasih Bang Elko, selamat bertemu kembali para pendengar semua. Dan ya, terima kasih untuk sehat ya Pak Prof. Siap untuk berbagi informasi hari ini. Siap. Luar biasa. Dan narasumber berikut ada Ibu Dr. Sri Nuryanti, Direktur Diseminasi dan Pemanfaatan Riset dan Inovasi Daerah, BRIN ya, Badan Riset Inovasi Nasional ya? Iya, betul. Iya, yang memegang peran penting dalam memastikan inovasi itu benar-benar hadir untuk masyarakat. Iya, betul Mas. Selamat datang di Manokwari. Terima kasih. Ini kali pertama di Manokwari atau sudah? Tidak, sudah beberapa kali. Oh, sudah beberapa kali di Manokwari. Ya, sehat Ibu, siap untuk berbagi informasi yang informatif untuk masyarakat. Siap. Ya, dan pemirsa dan juga pendengar, narasumber kita berikut ada Pak Profesor Dr. Agustinus Burjoko, akademisi dan juga praktisi riset yang memberikan sudut pandang yang strategis di dunia ilmu pengetahuan dan juga pengembangan talenta riset. Selamat datang di studio podcast RRI Manokwari. Terima kasih, salam jumpa juga. Salam jumpa, luar biasa. Tapi sudah sering di Manokwari ya? Memang dari sini. Oh, dari sini. Oh, berarti Saya iya. dari Universitas Papua sebenarnya, tapi di sini dilibatkan sebagai aku dan akademisi dan praktisi di dunia riset. Luar biasa. Inilah narasumber kita yang berkompeten, yang hebat, dan tentu ahli dalam bidangnya masing-masing. Dan pemirsa dan pendengar, langsung saja ada beberapa pertanyaan yang nanti saya ajukan. Mungkin saya ke Pak Prof. Charlie terlebih dahulu. Pak Prof, ini dari topik yang kita bahas hari ini, ya diskusi kita kali ini di studio podcast RRI Manokwari, bagaimana peta jalan atau roadmap Brida Papua Barat dalam membangun ekosistem riset yang benar-benar kontekstual dengan kebutuhan lokal, khususnya di Papua Barat ya Pak Prof. Di Papua Barat dalam hal biodiversitas dan juga masyarakat adat untuk 5 bahkan 10 tahun ke depan. Silakan. Ya, baik, terima kasih Bang Elko. Ini memang pertanyaannya luar biasa juga ini. Jadi ya kita tahu bahwa riset dan inovasi itu merupakan booster ataupun pendorong untuk percepatan pembangunan di daerah khususnya. Dan di Papua Barat yang kita tahu sebagai provinsi berkelanjutan, provinsi konservasi, di mana komitmen kami itu adalah tetap bagaimana untuk melindungi, menjaga, melestarikan keanekaragaman hayati kita, budaya, termasuk masyarakat adat kita. Dan tentunya apa saja yang kita lakukan itu adalah lewat tadi riset itu kan meliputi penelitian, pengembangan, ya pengkajian, penerapan, perekayasaan. Jadi ini yang tujuannya adalah kita menyediakan data informasi ilmiah tentunya untuk bagaimana pemerintah daerah itu dan juga semua masyarakat bisa memanfaatkan data informasi itu untuk percepatan pembangunan begitu. Dan secara khusus kalau kita bicara akselerasi untuk ekosistem riset
dan Inovasi di Papua Barat, ya, apalagi dengan optimalisasi Mhm. regulasi, ya tentu saja kita akan melihat bagaimana regulasi itu akan kita siapkan dalam rangka menjadi dasar tempat berpijak kita melakukan kebijakan dan juga aktivitas program pembangunan begitu. Oke. Jadi kalau kita bicara roadmap atau peta jalan, ya tentunya menyediakan regulasi tadi, dasar hukum, peraturan daerah maupun peraturan gubernur yang memang menciptakan ekosistem yang memang benar-benar sangat optimum untuk riset dan inovasi bisa berkembang. Oke. Dan tentunya di sini juga terkait dengan kemitraan kolaborasi menjadi dasar kuat, ya, karena Oke. kita tidak bisa bekerja sendiri, ya, sehingga banyak mitra, terutama mitra riset dan inovasi kita libatkan, dan juga proses digitalisasi karena dunia berkembang, dan bagian dari keterbukaan, transparansi publik, informasi teknologi yang ada, terkait juga dengan efisiensi, sehingga ini menjadi sesuatu yang kemudian penting begitu. Dan secara khusus kalau kita bicara keanekaragaman hayati masyarakat adat, ya tadi dengan optimalisasi regulasi kami sudah kemudian membuat peraturan daerah, ya, misalnya Perda Pembangunan Berkelanjutan, Perda Masyarakat Adat, kemudian Perda Riset dan Inovasi sendiri, yang di dalamnya itu secara khusus kita mengatur juga tentang pendanaan dan penganggaran riset dan inovasi begitu. Oke, sudah diatur semua. Sudah diatur di situ, dan memang kita berusaha mengisi kekosongan regulasi yang ada sehingga ini kemudian bisa efektif dan terimplementasi dengan baik. Oke, sebelum mungkin saya lanjut ke Ibu Dokter, mungkin saya lanjut lagi pertanyaan yang sudah tadi juga Pak Prof sempat singgung, ya. Nah, kemudian ini Pak Prof Charlie, ini banyak riset daerah yang berakhir sebagai laporan tanpa implementasi. Nah, kemudian apa strategi Badan Riset Inovasi Daerah sendiri agar riset itu benar-benar masuk sampai masuk ke kebijakan publik, ya, dan menghasilkan sebuah solusi yang konkret seperti itu, Pak Prof? Ya, memang kalau kita lihat sebenarnya sebelum ada Brida maupun Balitbangda itu, memang kita merasakan bahwa dunia riset dan dunia kebijakan pemerintah daerah, birokrasi itu adalah sesuatu yang memang sangat jauh, ya. Betul. Begitu. Dan namun dengan adanya Brida, Balitbangda, kemudian ini menjadi sesuatu jembatan untuk menjembatani dunia riset yang kebanyakan dilakukan di perguruan tinggi, kemudian juga di lembaga penelitian, dan ya untuk itu juga sebenarnya sudah ada perangkat-perangkat, ya, yang disiapkan untuk itu. Nah, dalam hal ini kita juga baru dibantu sama Ibu Yanti dan teman-teman untuk bagaimana tadi hasil-hasil riset yang luar biasa tadi kemudian disederhanakan dalam bentuk policy brief, ya. Jadi bagaimana itu yang singkat kemudian bisa digunakan oleh pimpinan daerah, para pengambil kebijakan, keputusan itu untuk menggunakan itu untuk memastikan bahwa kebijakan dibuat, demikian juga proses perencanaannya, implementasinya, dan juga pada akhirnya itu lewat proses monitoring dan evaluasi, tentunya dampaknya yang kita juga melihat begitu. Jadi ya memang harus disederhanakan begitu, karena kita menyederhanakan lewat bahasa yang memang kontekstual, ya. Kontekstual, bisa dimengerti, dipahami begitu. Oke, baik, saya lanjut ke Ibu Dr. Yanti. Ibu, banyak nih, ya, banyak inovasi daerah yang memang kalau mau dilihat ini sulit untuk naik kelas karena keterbatasan hilirisasi tadi. Nah, apa strategi Badan Riset Inovasi Nasional untuk mempercepat pemanfaatan riset, ya, agar benar-benar mampu nih menggerakkan ekonomi di daerah? Iya, pertama-tama kita BRIN itu menjadi pengampu, pembina teknis untuk pengembangan ekosistem riset dan inovasi di daerah. Di dalam Perpres 78 juga diamanatkan, Perpres 78 tahun 2021 diamanatkan bahwa Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA itu
menyusun rencana induk dan peta jalan pemajuan iptek. Jadi dari sisi perencanaan itu teman-teman di provinsi kabupaten kota diminta menyusun perencanaan untuk pengembangan ekosistem riset inovasi daerah untuk mengkalkulasi kira-kira permasalahan daerah apa yang harus diselesaikan, juga mempromosikan produk unggulan daerah. Jadi 3 hal itu yang dimuat dalam rencana induk peta jalan. Nah, dalam pembinaan atau pendampingan penyusunan itu, BRIN juga mempunyai berbagai skema. Jadi yang bisa dimanfaatkan oleh siapapun juga, baik dari Brida, Baperida ataupun dari kalangan kampus. Jadi BRIN dalam hal ini mengampu perusahaan pembina teknis, melembagakan juga model kolaborasi multi stakeholder, kita bilangnya, dengan triple helix, pentahelix maupun berbagai kolaborasi dengan berbagai pihak, baik itu kalangan kampus, baik itu kalangan pemerintah daerah, pegiat pembangunan daerah, dan masyarakat. Jadi juga kalangan industri. Jadi kami berusaha melakukan pendampingan untuk percepatan terwujudnya pembangunan ekosistem riset inovasi daerah yang lebih terencana, lebih terukur, dan tepat sasaran, begitu. Jadi dengan RIPJPID kami bilangnya, Rencana Induk Peta Jalan Pembangunan Iptek. Jadi untuk dipahami mungkin masyarakat juga memahami bahwa dari diusulkannya dari Badan Riset Inovasi Daerah gitu ya ke BRIN gitu ya. Iya, sebenarnya produk-produk gitu juga ya. Iya, sebenarnya dalam rencana induk peta jalan itu memuat beberapa nomenklatur yang sebenarnya dimuat di RPJMD juga. Kemudian ada bagian namanya renaksi, rencana aksi tahunan, yang di situ memuat hal-hal teknis yang diimplementasikan langsung di daerah. Nah, kalau tadi pertanyaan ke Prof. Charlie bahwa ada berbagai kajian atau riset yang mungkin belum bisa diimplementasikan, memang itu yang kemudian kita ubah, kita upayakan untuk dijadikan policy brief ataupun policy paper, sehingga pengambil kebijakan itu dapat langsung mencerna rekomendasi kebijakan seperti apa yang direkomendasikan oleh teman-teman Brida, dan itu bisa dijadikan pertimbangan untuk pengambilan kebijakan. Jadi dengan demikian kita berharap ya ada percepatan untuk pemanfaatan hasil riset sekaligus untuk pengembangan ekosistem riset dan inovasi di daerah. Rekomendasinya bisa berupa regulasi begitu ya? Bisa. Jadi policy paper ataupun policy brief, juga policy memo itu nanti end result-nya itu bisa perda, perkada, bahkan surat edaran itu pun kita anggap sebagai bagian bahwa rekomendasi kebijakan itu berdampak gitu. Dan ini yang 2 hari ini kita godok dengan BRIN dengan Brida Papua Barat. Nah, Ibu Yanti nih, bagaimana nih BRIN ya melihat kesenjangan kapasitas riset antara daerah maju ya, seperti mungkin di wilayah Indonesia Barat dan di wilayah Timur sendiri. Nah, khususnya untuk Papua Barat, dan apa intervensi yang paling strategis untuk menutup kesenjangan atau gap-gap ini? Ya, sebenarnya masing-masing itu mempunyai, jadi kami mengembangkan kebijakan berbasis bukti. Jadi evidence-based policy itu bukan berdasarkan kacamata teori semata, bukan berdasarkan kacamata Jakarta, tapi berdasarkan fakta atau real condition di daerah. Jadi di daerah di Papua Barat khususnya, ini sebagai provinsi konservasi ya Prof. Sebagai provinsi konservasi, banyak biodiversitas, dan Prof. Charlie sudah dan teman-teman di Brida Papua Barat sudah menghasilkan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan konservasi itu. Jadi kami mendukung untuk pengembangan wilayah-wilayah seperti Papua Barat konsentrasi pada biodiversitas, untuk wilayah lain konsentrasi dengan
sebagai daerah penghasil beras misalnya, sebagai daerah penghasil kopi dan lain sebagainya. Jadi ini berdasarkan kondisi real yang ada. Nah, adapun istilahnya kalau di daerah di Jawa mungkin lebih banyak aktivitas, itu kita koordinasikan lebih lanjut dengan cara kolaborasi, baik itu dengan multi stakeholder tadi, dengan kampus yang ada di wilayah tersebut, maupun dengan BRIN juga. Kami membuka namanya penandatanganan naskah kesepakatan sinergis. Jadi kami bisa membantu untuk penggunaan transformasi teknologi ke daerah. Kita juga melakukan pendampingan untuk penyusunan kebijakan. Kita juga mempunyai skema-skema yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman di daerah. Jadi itu kami anggap sebagai bagian yang penting untuk mengadres adanya kesenjangan itu. Tapi jangan heran di Papua Barat ini menjadi champion di wilayah timur. Jadi Prof. Charlie dari tahun berapa ya Prof? Kita memberikan penghargaan kepada Brida Papua Barat, dan kemarin Brida Papua Barat mendapatkan penghargaan sebagai Brida Optimal karena sudah menunjukkan bukti menghasilkan kebijakan yang dimanfaatkan. Jadi ini luar biasa ini. Optimal ya. Brida Optimal. Kami berikan penghargaannya akhir bulan lalu. Tapi kemarin saya serahkan langsung kepada Bapak Wagub gitu, dan ini prestasi yang harus ditiru oleh yang lain biar semua juga menjadi optimal. Sebuah achievement yang apresiasi luar biasa nih. Iya. Betul. Brida Optimal ya. Brida Optimal. Nanti kita bahas lagi lanjutnya optimalnya. Ya, saya ke Pak Prof. Dr. Agustinus Murjoko. Pak Prof, dari perspektif akademisi ya, nah apa fondasi utama yang harus dibangun agar ekosistem riset di Papua Barat ini tidak hanya bertumbuh, tapi juga berkelanjutan? Ya, sebenarnya pertanyaan ini gampang-gampang susah nih. Karena di satu sisi, ya kita bilang praktisi, kemudian peneliti kan kita sebut saja dosen di perguruan tinggi banyak. Tapi memang satu kendala, itu tadi, riset yang bermuara, artinya memberikan hasil-hasilnya yang baik, kita sebut yang punya reputasi, itu memang masih sangat minim. Itu salah satu kendala. Terus tadi berkaitan dengan bagaimana untuk membangun ekosistem riset itu, ya memang salah satunya itu kita harus ada kolaborasi. Seperti yang kita lakukan sekarang ini, bagaimana BRIN, kemudian dengan Brida, kemudian perguruan tinggi, saya dalam hal ini di Universitas Papua, khususnya di Fakultas Kehutanan, kita terbuka gitu. Artinya kita membuka diri, bekerja sama dalam berbagai sisi selama itu memberikan keuntungan secara bersama. Memberikan keuntungan kepada perguruan tinggi, Universitas Papua secara khusus, dan juga institusi yang lain, BRIN misalnya, atau BRIN. Kita juga punya kerjasama juga atau EPKS dengan BRIN, lewat Pusat Kandungan KKN HRT gitu kan, jalan bio seperti itu. Artinya dari saya perspektif pribadi saya, tadi kita punya kolaborasi, kita harus lebih lebih luaskan. Kemudian memang di satu sisi juga ini agak-agak nakal juga, artinya bukan kita melawan regulasi, tapi kita coba melebarkan itu bahkan ke global gitu, level global, bukan saja level di nasional ini atau mungkin di regional seperti gitu. Kita ke level global gitu untuk tadi berbicara soal riset, karena namanya riset itu kan berkembang, dinamis kan. Untuk kita mengikuti kemana berkembangnya riset, sampai di mana perkembangan ini, kita tentunya secara global kita tahu. Expert seluruh dunia ini kan ada. Kita harus tahu ini. Mereka sampai di mana gitu. Dan misalnya contoh aja, metode yang mereka pakai seperti ini kan, seperti gitu. Jangan sampai kita tidak membuka diri secara global, tapi kita berputar secara, kita sebut saja lokal. Mungkin metode yang kita pakai sudah expired. Dan data, jangan-jangan data yang kita berikan, mungkin malah data yang tadi bias atau bias. Nah, itu sedikit. Tadi kita membuka diri, kita kolaborasi terus ke depan secara global. Kemudian kita melihat kondisi ini diuntungkan dengan kondisi sekarang ini, teknologi informasi atau IT ini kan sangat memungkinkan sekarang. Kita internet di mana saja,
kita bisa kontak siapa saja, anytime kita bisa bilang, anytime, anywhere. Kayak gitu. Ya. Saintis di seluruh dunia juga saya pikir punya pemahaman yang sama juga dengan saya ketika kita kontak antar peneliti. Tentu tadi ya karena tujuan kita tadi membangun tadi ekosistem riset, sehingga mereka sudah punya tadi chemistry yang pas, itu tadi kita membangun. Nah, apa yang kita bangun itu kemudian jangan lupa juga kita bangun kerjasama dengan tadi disebutkan Ibu Yati tentang multi stakeholders, jangan hanya antar peneliti saja, tetapi juga terutama kepada multi stakeholder, terutama yang nantinya ke decision maker atau pembuat kebijakan. Ini penting oleh karena itu melalui Brida seperti itu. Sehingga apa yang kita buat itu, apa yang dihasilkan dalam riset itu, yang katanya mungkin bagus atau bereputasi sekian, bukan hanya menjadi tadi laporan saja, tetapi bisa bermuara menjadi apakah regulasi, apakah barangkali mungkin di kementerian juga nanti akan muaranya ke dunia industri seperti itu yang disebut biasa dengan hilirisasi seperti itu. Nah, untuk itu tadi kembali lagi bahwa kolaborasi kita, kemudian kita memanfaatkan situasi IT, terus tadi kolaborasi juga kita perluas secara global, dan yaitu, dan juga yang satu sisi yang saya bisa bilang, kita bangun trust, kepercayaan. Mungkin kita bisa salah, tapi tetap kita mengevaluasi diri kita, sehingga itu yang kita bangun. Sehingga kalau kita sudah punya trust, di level global, ketika kita muncul, kita membangun kerjasama antar peneliti misalnya, mereka sudah tahu, oh itu sih ini dari Fakultas Kehutanan, misalnya, oh itu ini dari ini, mereka sudah tahu gitu. Misalnya multi stakeholder gitu, dari pemerintah, oh itu sih ini, oh ya mereka kemarin begini. Artinya kita coba membangun trust, gitu. Membangun trust itu ya pentingnya, kolaborasi tadi. Nah ini menarik sekali, dan ada hal yang menarik nih Pak Prof. Nah kemudian bagaimana kampus itu bisa keluar dari istilah menara gading atau terisolir atau mungkin dalam zona nyaman gitu ya. Dan ini benar-benar jadi motor inovasi daerah yang dekat dengan masyarakat, kemudian industri dan juga pemerintah. Iya. Itu memang kita kembali sebenarnya ke hikayat tentang fungsi dosen. Hikayat ini menarik. Pendidikan, penelitian, kemudian pengabdian. Ini sebenarnya kalau kita lihat fungsi dosen, kita kembali ke tadi, atau kembali ke ini sebenarnya tadi zona nyaman, atau ya disebut nyaman juga tidak. Artinya kita jalankan 3 ini saja, saya pikir kita jalankan tugas pokok atau fungsi yang ada saja, kita sudah memberikan manfaat menyeluruh. Pendidikan, kita bisa kontribusi kepada mahasiswa misalnya, penelitian yang saya sebutkan tadi, kemudian pengabdian yang langsung impact kepada masyarakat seperti itu. Nah kembali lagi sebenarnya kita itu coba untuk kembali sebenarnya membuka, ya kita sebut kalau dalam bahasa peribahasa Indonesia kan kata dalam tempurung seperti itu kan, atau kalau yang di luar bilang apa kita berpikirnya out of the box seperti begitu. Ya don't think like ordinary people gitu. Jadi kita coba keluar. Makanya saya bilang tadi, jangan kita agak kaku dengan regulasi, tapi sejauh kita visi kita untuk benar, tapi kita jalan saja gitu. Nah, gitu. Jadi zona nyaman saya pikir. Nah ini juga saya seperti ini, kemudian mudah-mudahan juga apa yang saya lakukan ini bisa memotivasi teman-teman dosen kita yang sekaligus pendidik, peneliti dan kemudian ini contoh misalnya sekarang ini bersama kita Prof. saya dulu panggil Kak Charlie itu, bagaimana waktu itu saya melihat apa yang dilakukan khususnya dengan riset yang publikasinya begitu saya lihat, saya melihatnya ini menjadi motivasi ke saya gitu. Saya secara pribadi bahwa yang kita lakukan harusnya seperti ini begitu. Nah itu, jadi bagaimana apa yang kita lakukan juga mudah-mudahan bisa memotivasi teman-teman dosen kita, sehingga tadi bisa bilang keluar dari zona nyaman atau apa tadi, menara gading atau apa lagi, sehingga tadi keluar tahu sebenarnya dari kondisi itu seperti apa. Ini masih ada kaitannya nih, saya kembali ke Pak Prof ya. Tadi dari hikayat tadi ya. Untuk saya tidak bilang legenda ya Pak, bukan hikayat ya. Nah ini ada kaitannya. Kemudian Pak Prof. Charlie, apa tantangan terbesar Papua Barat hari ini ya dalam membangun budaya riset tadi? Kemudian apakah itu pada SDM-nya, ataukah pendanaan, atau tata kelola, dan bagaimana strategi untuk mengatasinya? Ya, terima kasih Bang Elko. Jadi memang ini juga yang kemudian menjadi suatu inisiatif ataupun juga yang kadang-kadang kita sebut juga dengan proyek perubahan ya. Apa ada solusi ya, kita saat ini kami berinisiatif untuk mengembangkan yang namanya Smart Brida begitu. Jadi tema kita hari ini itu adalah bagian dari Smart Brida tadi. Jadi
ya tantangan kita setelah dilihat-lihat dari berbagai gejala yang timbul, hambatan dan tantangan itu ternyata kembali juga karena kita pemerintah itu kan harus berdasar pada aturan-aturan yang ada begitu. Jadi ya ternyata bahwa walaupun ada peraturan daerah yang seperti saya sudah sebutkan di awal tadi, ternyata ada kekosongan begitu untuk petunjuk pelaksanaannya. Jadi Pergub itu ada 2 Pergub yang menurut kami sangat penting ya. Jadi tentang kelembagaan dan tata kelola begitu. Terus yang satu tentang penyelenggaraan riset dan inovasi di Papua Barat beserta penganggarannya begitu. Karena memang untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia maupun juga untuk menguatkan atau memperkuat kolaborasi kemitraan tadi, di samping juga proses digitalisasi, sebenarnya kita juga membutuhkan pendanaan yang besar, yang kuat gitu. Jadi supaya pendanaan ini bisa kemudian dialokasi lebih besar, mendapat porsi yang lebih besar, ya tentunya harus ada komitmen tadi. Komitmen atau amanat itu memang sudah ada sebelumnya di Perda nomor 7 tahun 2022 tentang riset dan inovasi daerah. Dan ini Perda satu-satunya di Indonesia yang secara jelas menyebutkan ada angka sekurang-kurangnya 1%. Dan teman-teman Ibu Yanti juga bisa sampaikan bahwa di BRIN juga kemudian menjadikan Papua Barat sebagai daerah yang menjadi contoh untuk tadi begitu. Artinya bahwa kita ini juga bagian dari inovasi begitu. Jadi berdasarkan tantangan hambatan yang kita hadapi, kita bisa melihat itu dan ada inovasi sebenarnya yang kita buat berdasarkan naskah akademik, policy brief yang kita buat, menghasilkan regulasi. Nah, dari regulasi itu kalau kita sudah mampu dan menciptakan regulasi, ya tentunya siapapun yang jadi pemimpin daerah, siapapun yang menjadi kepala BRIDA, dan siapa saja stakeholder yang kemudian menjadi mitra, ini kan akan tentu bisa menjalankan ini dengan baik, dan ekosistem riset dan inovasi itu juga sudah tertata dengan baik. Gitu. Dan ya tentunya ini merupakan solusi ya, artinya untuk bisa kemudian tidak hanya di Papua Barat saja, tapi di daerah lain juga di tanah Papua, bahkan juga mungkin di bagian provinsi lain di Indonesia. Sehingga ini menjadi sesuatu begitu. Jadi bukan hanya BRIDA Papua Barat yang optimal ya, tapi BRIDA-BRIDA yang lain juga ya. Seperti tadi harapannya seperti itu. Nah, kemudian Pak Prof Charlie, ini apa langkah yang sedang dan akan dilakukan BRIDA Papua Barat untuk memperkuat tadi kolaborasi lintas sektor tadi, nah kemudian juga pemerintah daerah, universitas, komunitas lokal hingga sektor industri? Iya, tentunya dengan tadi seperti yang sudah dijelaskan juga oleh Bu Yanti bahwa kolaborasi kemitraan ini tentunya kan kita akan memperluas, memperkuat, terus kemudian untuk bisa memperluas dan memperkuat tadi, ya tentunya kita berupaya sehingga pendanaan riset dan penganggarannya itu cukup begitu. Tentu saja lewat peraturan tadi, tapi juga dengan kolaborasi kemitraan kita bisa memanfaatkan kerjasama riset tadi, inovasinya tadi begitu. Dan tentu saja kita juga akan membangun platform ya, baik itu berupa forum koordinasi multi stakeholder juga untuk riset dan inovasi, tetapi juga kita memanfaatkan teknologi yang ada begitu. Jadi ya Smart BRIDA itu juga sebenarnya merupakan platform digital. Jadi nanti ada landing platform yang menyatukan semua tugas pokok dan fungsi mulai dari riset inovasi, kemudian pengelolaan hak kekayaan intelektual, kemitraan kolaborasinya sendiri, bahkan terkait dengan repositori daripada data dan informasi ilmiah begitu, sehingga siapapun yang bisa mengakses platform ini semua yang menjadi kebutuhan kita harapkan bisa terpenuhi begitu. Dan sekaligus juga akan bisa menjadi platform untuk komunikasi interaktif begitu antara pihak-pihak atau mitra-mitra kami begitu.
Ya, begitu. Saya ke Ibu Dr. Yanti, ini digitalisasi ini menjadi kunci ekosistem risetnya. Ya. Ibu. Nah, apa langkah konkret BRIN sendiri ya dalam membangun platform yang sudah sempat disinggung tadi oleh Pak Prof tadi, platform data riset nasional yang terbuka, terintegrasi, dan mudah diakses oleh daerah ya, seperti itu. Iya, sebenarnya kalau BRIN itu kita mendukung munculnya repositori ilmiah, ilmiah nasional. Oke. Ada RIN kita bilangnya, repositori ilmiah nasional, Oke. di mana di situ merupakan kumpulan dari seluruh kegiatan ilmiah yang terjadi di seluruh Indonesia. Nah, kita berharap teman-teman di BRIDA di daerah juga mempunyai akun dan memasukkan ke situ, sehingga di situ ada semacam big data untuk riset, dan kita dengan keberagaman yang ada di BRIN sendiri, kami itu mempunyai dukungan atas penyelenggaraan riset dari 88 pusat riset. Jadi dari 88 pusat riset yang ada di BRIN, yang merupakan bagian dari 12 organisasi riset, itu tentunya menghasilkan banyak sekali hasil riset yang bisa dimanfaatkan oleh banyak orang. Jadi dengan repositori ilmiah nasional itu kita berharap itu lebih gampang diakses oleh siapa saja dan bisa dimanfaatkan oleh siapa saja juga. Sifatnya ilmu pengetahuan itu kan untuk kemaslahatan umat. Jadi kita berharap bahwa apa yang kita lakukan itu bisa meningkatkan taraf hidup kita gitu, sebagai manusia yang bercita-cita untuk mensejahterakan seluruh negeri gitu. Jadi kita berharap itu harapan besar yang harus didukung oleh seluruh BRIDA di seluruh Indonesia, baik provinsi, kabupaten, kota. Dan ini sudah mulai kita sampaikan juga agar teman-teman segera mengisi di repositori ilmiah itu. Oke. Mungkin pertanyaan saya pribadi seperti ini, Bu. Bagaimana strategi BRIN sendiri ya mendorong pemanfaatan riset UMKM, pemerintah daerah dan juga industri lokal di Papua Barat? Ini fokusnya di Papua Barat. Ya. Oke, jadi kami itu mempunyai beberapa pusat riset di BRIN. Ada pusat riset ekonomi sirkuler, ada pusat riset ekonomi makro, dan ini sangat berhubungan erat dengan bagaimana tumbuh kembangnya UMKM. Pun demikian, kami di Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah menjadi hub penghubung apabila teman-teman di provinsi, kabupaten, kota ingin melakukan penandatanganan NKS, naskah kesepakatan sinergi, baik itu terkait dengan bidang yang ada menjadi permasalahan di daerah ataupun untuk upaya promosi daerah. Kalau untuk Papua Barat, UMKM Papua Barat itu sebenarnya sudah banyak, dari kopi, dari sagu. Saya pikir yang perlu dilakukan adalah melakukan branding atas misalnya sagu. Sagu itu bisa jangan hanya terhenti di sagunya, menjadi papeda itu sudah ada dimasak ya. Tapi bisa juga dengan teknologi yang ada di BRIN itu sagu dikalengkan, kemudian masakan Papua Barat hasil UMKM misalnya kuah kuning bisa juga dikalengkan. Kami di BRIN punya teknologi iradiasi yang bisa dipakai untuk melihat misalnya masakan itu tahan berapa lama, dan ini bisa mendorong UMKM di Papua Barat untuk bisa memanfaatkan teknologi yang ada. Kami juga berkeinginan agar teknologi yang sudah dikembangkan oleh BRIN bisa dimanfaatkan oleh banyak orang. Jadi kami memberikan akses untuk provinsi, kabupaten, kota apabila memerlukan yang dipunyai oleh BRIN, teknologi yang dipunyai oleh BRIN, silahkan bersurat kepada BRIN gitu. Nanti
akan Dari direspon. Brida menyurat ke BRIN untuk mendapatkan misalnya tadi alat radiasi begitu. Uji Uji. iradiasi. Uji Jadi radiasi. uji iradiasi. Kami ada labnya gitu. Oke. Juga untuk pemanfaatan banyak hal TTG yang sudah dihasilkan oleh BRIN gitu. Oke. Itu bisa untuk kepentingan UMKM di daerah. Luar biasa ya. Iya. Semakin berinovasi namanya saja Iya. badan riset ya inovasi. Oke, saya ke Pak Prof. Agus. Nah, kemudian pertanyaan saya nih, riset di Papua Barat ini kan sangat lekat dengan keanekaragaman hayati. Nih, kita ketahui bersama Provinsi Papua Barat ini kan provinsi berkelanjutan ya, sangat dekat dengan sangat dekat tadi saya sebutkan hayati tadi, keanekaragaman hayati dan juga tidak terlepas dari wilayah adat. Nah, bagaimana memastikan riset ini tetap etis dan tidak merugikan masyarakat adat atau masyarakat lokal ya, seperti itu? Oke. Sebenarnya begini, kita bicara riset atau penelitian itu kan sifatnya kan objektif. Oke. Gitu kan? Jadi kita melihat sesuatu itu kan objektif. Tidak ada, katakan tidak punya suatu hal atau titipan di situ. Ketika kita sampaikan itu rendah, itu sedang, itu tinggi seperti itu. Dan nah ini yang itu saya bilang riset yang bermuaranya kepada tadi publikasi-publikasi ilmiah gitu. Karena apa yang kita lakukan itu kan di review. Jadi bukan kita dosen kita melakukan sesuatu penelitian itu akan direview sama expert gitu. Kita masukkan itu apakah kita buatnya dalam bentuk jurnal dan sebagainya akan dilihat itu. Contoh mereka lihat metode tadi itu sudah out of date dan sebagainya, expired, di reject gitu. Itu menandakan bahwa apa yang kita lakukan itu dosen selama itu muaranya ke publikasi ilmiah yang bereputasi, hasilnya objektif. Itu berkenaan tadi dengan keanekaragaman hayati dan juga ada masyarakat di situ gitu. Nah, sebenarnya kalau kita mau melihat regulasi yang ada sekarang ini sebenarnya sudah bagus gitu, dengan adanya proses pembangunan berkelanjutan, kemudian ada perdes tentang hak orang Papua dan sebagainya, itu sudah bagus. Nah, bagaimana implementasinya saja seperti itu. Kemudian di satu sisi memang kita bicara soal keberlanjutan, tapi di satu sisi juga kita bicara soal investasi, nah seperti itu. Ini artinya jangan kita dibenturkan dengan dua kondisi yang kita bilang dilematis seperti itu. Harusnya konteks ini kita bisa leburkan bersama sehingga kita bisa bilang konservasi adalah bagian dari investasi, investasi juga bagian dari konservasi gitu. Nah, contohnya begini. Kalau saya salah nanti Pak Porcan bisa koreksi. Yang kita dapat apa result based payment ya seperti gitu. Kemudian ada yang dari COP 30 di Brasil itu ada secara global itu ada tawaran-tawaran funding berkenaan dengan konservasi. Artinya ketika daerah melakukan konservasi kepada keanekaragaman hayati misalnya hutan, kemudian juga yang lain masyarakat adat dan sebagainya itu ada mendapatkan reward dan mendapatkan funding seperti itu. Nah, itu yang tadi saya bilang bahwa di satu sisi konservasi tapi itu juga bagian investasi. Nah, itu jangan kita membuat hal itu menjadi sebuah dilematis. Gitu. Kita harusnya menjadi satu seperti itu. Nah, oleh karena itu tadi saya bilang riset yang tadi dibilang itu harus yang pertama riset yang kami lakukan di dosen sebagai peneliti harus muaranya ke tadi indikatornya publikasi-publikasi yang bereputasi. Nah, ketika kita bereputasi itu sudah memberikan satu hasil yang tadi sudah seperti itu. Dan satu sisi juga kita tadi bilang kita sudah di zaman era digital, era digital sekarang ini dengan perkembangan IT, apalagi sekarang dengan penggunaan AI, kemudian Gemini, kemudian ChatGPT dan sebagainya orang digunakan. Tetapi jangan lupa gitu, jangan sampai karena begini, AI juga itu menggunakan data yang ada secara online. Nah, jangan sampai kita tidak berkontribusi yang ilmiah atau objektif. Kalau kita tidak berkontribusi yang baik, AI memberikan informasi yang salah juga, dan itu bisa dipakai oleh orang. Betul. Nah, ini perkembangan ini juga harus dipahami oleh apakah guru, apakah dosen. Kita juga harus mengembangkan pengetahuan. Nah, ketika kita publish itu secara online, publish karya ilmiah itu, nah itu akan memberikan kontribusi kepada AI. Gitu. Sehingga contoh misalnya mereka sebutkan secara taksonomi misalnya berapa jenis areka misalnya atau areka sebenarnya sebut karena memang sudah ada publikasinya gitu. Tapi misalnya mungkin kita sebutkan yang lain yang tidak ada, AI akan cari dari mana gitu. Jangan-jangan diambil dari mungkin beritanya mana lah gitu. Kemudian AI sampaikan kita bilang itu benar kayak gitu. Nah, itu contoh. Artinya kita juga sebenarnya jangan lupa bahwa ke depan kita sebagai dosen tadi kita memberikan
output atau hasil ilmiah yang bereputasi itu akan terpapar secara online. Ini juga berkaitan dengan disampaikan oleh Ibu Yanti mengenai data-data yang tadi ada, yang shareable, yang sifatnya shareable kita bisa pakai gitu. Kita secara ilmiah masuk dari repository ilmiah yang accessible, semua bisa masuk dan itu benar gitu. AI masuk ke sana, ambil dan dia bisa sampaikan. Itu sirkulasi panjangnya seperti itu. Artinya seperti tadi. Sehingga kita tarik sini, kita kaitkan tadi dengan konservasi, kemudian kaitkan dengan apa konteks masyarakat adat dan sebagainya. Riset yang kita lakukan ini paling tidak mendukung konservasi yang itu tadi berkaitan karya-karya Mahayati dan juga ada masyarakat di situ seperti itu. Oke, baik, ini tidak terasa ini diskusi kita semakin menarik dan tentu masih banyak hal yang mau saya eksplor lagi, namun kita dibatasi oleh waktu. Mungkin untuk ketiga narasumber langsung di closing statement masing-masing, saya ke Pak Joko terlebih dahulu ya, untuk closing statement kita di hari ini. Dan mungkin ada hal-hal yang sebenarnya mau di highlight atau kesempatan yang podcast kali ini ya, audiens kita dan juga pendengar dan juga pemirsa RRI.net yang sedang menyaksikan saat ini, silakan. Ya, semua pendengar dan viewer juga, penonton juga. Saya pikir kita dari penonton dan pendengar yang bervariasi, dari mulai jenjang pendidikan dan saya sampaikan bahwa kita bangun motivasi kita, bagaimana untuk keingintahuan kita bangun, tapi bukan keingintahuan yang kepo gitu. Bisa bilang yang ilmiah supaya ada jalurnya gitu. Dan ini akan memberikan satu konteks manfaat. Terus kemudian khususnya kita yang ada di Papua, lebih khusus lagi kita di Manokwari, lebih khusus lagi di Amban, kecil kan kecil. Jangan kita takut soal kita berada di kota kecil yang begini seperti begini kan, tapi kita tahu bahwa dengan sekarang perkembangan IT, kita sekarang sebenarnya ada di mana saja gitu. Hanya badan kita yang di sini, supaya kita otak kita kan ada di mana-mana, mata kita di mana-mana gitu. Artinya apa? Kita tidak boleh kalah dalam konteks pengetahuan umum, kemudian dalam konteks tadi mungkin yang misalnya sekarang bidang-bidang ilmu, karena semua itu sudah tersedia online gitu. Dan tadi kembali lagi buat kita khususnya dosen, teruslah berkarya dan bangun sesuatu yang tadi bereputasi yang punya nilai ilmiah sehingga objektif dan itu akan memberikan kontribusi yang nyata. Kalaupun juga itu tidak memberikan kontribusi langsung misalnya dalam bentuk kerjasama dengan stakeholder, tapi paling tidak ada secara online, paling tidak akan memberikan dampak. Dari saya itu saja. Terima kasih Pak Prof. Joko dan selanjutnya Ibu Yanti. Ya, kalau terkait dengan alih teknologi itu, kalau teman-teman itu dulu ada istilah methodologically sound, technologically found, gitu ya. Istilahnya ada secara teknologi, secara metodologi itu harus bunyi, benar gitu. Secara teknologi kita bisa mendapatkan jawaban. Itu gunanya teknologi adalah untuk membantu terpecahkannya permasalahan. Nah, dalam konteks Brida, kami mendampingi Brida di Provinsi Kabupaten Kota untuk menjadi think tank-nya kepala daerah, menjadi orkestrator ekosistem riset dan inovasi daerah. Jadi tidak perlu ada ego sektoral, data ini hanya milik dari A, data ini dari milik institusi B. Tidak perlu seperti itu karena ini semua didedikasikan untuk kepentingan daerah. Dan kita bilang juga kepada teman-teman di seluruh Indonesia, kita perlu champion-champion yang muncul dari daerah. Dan champion ini yang kemudian menggarap dari daerah masing-masing. Karena masing-masing daerah mempunyai kekhususan, masing-masing daerah punya existing condition yang berbeda-beda. Jadi rencana induk peta jalan itu menjadi pengrajut untuk memunculkan konektivitas antara perencanaan dengan bagaimana menjawab solusi dan permasalahan daerah. Dan ini Brida Papua Barat sudah membuktikan diri sebagai Brida optimal, sudah menjalankan peran tugasnya dengan baik untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan. Dan ini bisa di ATM, diamati, tiru, modifikasi oleh Brida yang lain. Jadi selamat juga sekali lagi kepada Prof. Charlie dan teman-teman di Brida Papua Barat untuk itu. Ya, silakan Prof. Charlie. Baik, terima kasih. Jadi memang closing statement-nya ini ya kita berusaha membangun ekosistem riset dan inovasi daerah yang memang harus memang optimal untuk mendukung percepatan pembangunan. Tetapi yang sebenarnya yang penting di sini adalah
berusaha untuk membangun kultur ya, budaya, bagaimana untuk menggunakan tadi apa Data. bukti ya, bukti atau apa evidence ya, jadi berbasis bukti. Jadi semuanya kebijakan yang diambil itu harus berbasis bukti, dalam hal ini bukti ilmiah begitu. Yang tentu saja untuk menghasilkan bukti ilmiah yang sangat baik dan bisa seperti yang tadi diungkapkan Ibu Yanti untuk pembangunan daerah, yaitu juga membutuhkan sumber daya riset dan inovasi juga yang mumpuni begitu. Dan artinya bahwa pada kesempatan ini kami punya komitmen bahwa ya melalui Smart Brida ya kita berkomitmen membangun ekosistem riset dan inovasi yang kuat, yang kolaboratif dan berkelanjutan. Nah, ini bukan hanya tentang sistem digital atau regulasi, tetapi ya kita tentang menciptakan fondasi pembangunan Papua Barat yang berbasis pengetahuan, inovasi dan kebijakan yang didukung oleh bukti ilmiah. Oke, demikian ya Pak Prof. Joko, Ibu Dr. Yanti, dan juga Pak Prof. Charlie. Ya, sahabat podcast RRI, demikian podcast kita kali ini. Kita menyadari bahwa percepatan riset dan inovasi hanya dapat terwujud melalui regulasi yang adaptif, kolaborasi yang kuat, dan digitalisasi yang terarah. Semoga perspektif para narasumber menjadi pijakan langkah yang lebih terukur dan berdampak di Papua Barat. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Saya Elko, terima kasih dan sampai jumpa. Salam, sampai jumpa.